Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi saya, Anda, dan semuanya. Di malam hari yang berbahagia ini ditemani backsound kodok-kodok di luar yang menikmati hujan karunia Allah yang maha segalanya. Pada malam hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol membahas bicara tentang 6 pertanyaan yang paling banyak muncul di The Brondol di minggu ini, karena pada prinsipnya bahwa sekali lagi mohon maaf jika memang The Brondol ini tidak bisa menjawab satu persatu pertanyaan, karena luar biasa banyak, dan terima kasih atas support terhadap The Brondol. Kita langsung saja ke dalam pertanyaan di minggu ini. Yang pertama adalah, Pak Pendi, ya, bagaimana sih supaya buah itu besar ya? Bahwa keinginan petani kelapa sawit untuk mendapatkan buah yang besar atau panen yang melimpah pasti kuat sekali ya. Ditambah lagi dengan harga kelapa sawit pada saat ini sangat menarik harganya. Namun satu hal yang tidak boleh terlupa, bahwa untuk menghasilkan buah yang besar maka banyak komponen-komponen yang harus terpenuhi. Kalau di dalam analisis janjangan tatan dan buah segar, yang pertama kita butuh kalium, karena bahwa ketika dikeluarkan dari panen itu sendiri maka jumlah kalium ini paling besar, maka KCl itu paling banyak. Kemudian kedua adalah ketika kita pengen hasil yang besar untuk kelapa sawit, maka tidak boleh terlepas dari nitrogen, karena jumlah daun yang akan menentukan kemampuan fotosintesis juga dibutuhkan nitrogen. Fosfor juga akan perkembangan akar. Nah ya, dalam hal ini untuk bisa mendapatkan buah yang besar atau BCR yang besar, maka kembali lagi ke pola pemupukan yang sesuai. Ketika kita menggunakan dosis yang sesuai, artinya bahwa penggunaannya adalah dolomitnya berapa kilo per tahunnya, kemudian rock fosfat atau TSP atau SP36 berapa kilogram per tahunnya, ureanya berapa, KCl-nya berapa, saya yakin buahnya pasti besar, ditunjang untuk mengurangi faktor pembatas lainnya. Sehingga memang ketika kita bicara tentang kalium aja, oh ya, misalnya untuk buah yang besar kita hanya pakai KCl dan rock fosfat. Lah ketika dipacu pakai itu saja dengan meninggalkan nitrogen, maka ya sekali lagi daun tidak akan sempurna. Padahal fotosintesis atau pelepah yang ada digunakan tanaman kelapa sawit untuk memasak energi untuk penyerapan itu sendiri. Sehingga kita tidak bisa melupakan 1-2 unsur hara ini saja sebagai pemacunya. Namun bahwa pupuk yang supaya besar buahnya sekali lagi adalah dengan pola pemupukan yang sesuai, di mana bahwa kebutuhan yang paling besar memang KCl, kedua adalah ureanya, kemudian fosfatnya, kemudian jangan lupa magnesiumnya. Untuk tanaman-tanaman kecil kita masih kita perlukan boron, maka tetap kita perlukan boron. Sehingga hal ini tidak hanya sepotong-sepotong saja. Oh iya, untuk membesarkan buahnya kita hanya perlu KCl aja, KCl terus saja. Maka ya pasti akan ada efek sampingnya, karena semua kebutuhannya seperti kita manusia membutuhkan ya makanan, ya pakaian, tapi juga butuh refreshing juga, seperti itu, supaya kita memiliki produktivitas yang besar. Pengandiannya seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak Pendi, bagaimana pemupukan kalau dicairkan? Kata Pak Pendi, kalau pupuk yang diberikan ke tanaman akan mudah diserap oleh tanaman itu sendiri jika larut dulu. Lah kalau saya cairkan gimana Pak Pendi? Ketika para petani berpikir bagaimana penyerapan, kita tidak bisa menghilangkan yang namanya iklim. Ketika musim kemarau datang, maka pupuk mungkin bisa dicairkan. Namun ada kondisi penyerapan unsur hara itu adalah larutan tanah itu sendiri. Kecil di tanah itu ada dua, yaitu adalah komponen tanah sendiri atau tanah komponen liat, namun juga ada komponen cairan tanah. Nah, cairan tanah ini perlu dalam kondisi yang lembab ini, misalnya di musim penghujan, setelah beberapa 1 minggu ada 2 hari hujan, maka kita pupukkan. Lah kalau dicairkan ini bisa ya bisa, namun penyerapannya apakah efektif? Saya kira satu, kita repot, kemudian ketika perhitungannya tidak sesuai, justru malah akan berbalik arah, kurang bagus bagi tanaman. Sebagai contoh, urea dengan 1,5 kg per pokok per aplikasinya ya, setiap pupuknya adalah 1,5 kilo, mau dicairkan berapa? Ketika urea ini dicairkan dengan misalnya 5 liter saja, maka prosentasenya besar sekali. Ketika diberikan tanah, maka
diberikan dikocorkan ke tanah, maka sekali lagi akar kita bukannya mampu menyerapnya, karena bahwa konsentrasi yang terlalu besar justru malah akan menarik air atau cairan yang ada di dalam akar, justru malah akarnya malah menjadi berantakan. Ini harus dicatat. Jadi kalau misalnya kemarau gimana Pak Pendi? Pending dulu nggak apa-apa. Kalau pengen dicairkan, misalnya kita cerita misalnya, kalau misalnya pupuk organik cair gimana Pak Pendi? Ya bagus diberikan juga nggak apa-apa. Namun kalau pupuk kimia dicairkan dalam jumlah yang banyak, maka yang harus dipahami adalah konsentrasinya. Karena konsentrasi yang besar ataupun misalnya perbandingan antara bahan atau pupuk ini dicairkan dengan air yang tidak sesuai, justru malah berbalik arah. Bukannya kita bisa nyentuh. Sebagai contoh gini, apakah air yang asin itu enak untuk campuran makanan? Ya enak, namun kalau terlalu asin ya juga masalah bagi kita gitu loh. Jadi memang kalau saran The Brondol bicara tentang yang dicairkan adalah ketika pupuk-pupuk itu pupuk organik atau pupuk-pupuk tambahan ya monggo saja. Tapi kalau untuk pupuk kimia lebih bagus tidak dicairkan, karena ketika perhitungannya tidak sesuai atau tidak malah konsentrasinya malah berbalik arah. Kemudian yang kedua, repot karena bahwa di dalam misalnya lah kita bicara 5 liter saja, 5 liter dikocorkan sudah berat, penyerapannya tidak optimum. 5 liter dikalikan 100 saja sudah berapa kan itu, 500 liter kita menyiram tanaman kelapa sawit. Jadi lebih bagus adalah disebar atau dibenam saja, jauh lebih efektif pastinya. Kemudian yang ketiga, Pak Pendi coba review pemupukan yang disuntik. Sangat susah mendapatkan sebuah logika untuk pemupukan yang disuntik. Kita bisa bayangkan kebutuhan nitrogen tanaman kelapa sawit, fosfornya, kaliumnya itu dalam jumlah yang besar. Kalau disuntik ini sampai dengan hari ini saja perusahaan saya masih menggunakan sistem yang disebar saja. Ya toh hasilnya besar juga. Kalau disuntik justru urea disuntikkan ya bahaya. Karena kalau urea sekali lagi karena dia memiliki tegangan yang kuat ketika dicairkan, disuntikkan ya malah bukannya tambah diserap oleh tanaman, tapi malah justru akan berbalik arah. Karena memang metode suntik ini jujur mungkin menjadi PR Pendi untuk belajar bagi para petani dan para planter semuanya yang sudah berpengalaman menyuntik tanaman kelapa sawit. Kalau saya tidak terlalu repot sekali lagi, karena pemupukan kelapa sawit juga butuh biaya, yang salah satunya adalah tenaga kerja. Karena kita tenaga kerja, kita memupukkan di lahan kita juga kita harus hargai itu gitu loh. Kemudian yang keempat, Pak Pendi, wah banyak pupuk palsu ya. Ini udah kita bahas di dalam sebuah vlog kemarin ya. Bicara tentang pupuk palsu, sebenarnya kembali lagi ke para petani dan para planter semuanya. Pahami kemasannya. Jangan terpengaruh namanya. Karena bahwa NPK 16 kalau dia memang bukan mutiara yang asli yang kandungannya nitrogen, fosfor, kaliumnya, berarti biasanya isinya adalah magnesium dan kalsium yang setara dengan dolomit itu sendiri. Maka ayo kita sama-sama pahami bareng-bareng kemasannya yang ada, jangan sampai malah menjadi bumerang bagi kita itu. Jadi pupuk palsu memang banyak sekali. Yang kedua, memang ada beberapa curhatan ketika para petani semuanya mau menggunakan pupuk dalam jumlah yang banyak, pembelinya, maka nggak apa-apa ambil satu sampel, misalnya mau mengambil beli KCl misalnya, ambil satu genggam, masukkan ke dalam botol air mineral, kasih air, kocok. Cirinya yang pertama dingin, yang kedua adalah lama-lama akan misah. Sehingga ketika tidak dingin dan tidak misah, hati-hati, jangan-jangan pupuknya adalah sudah dicampurkan atau ditambah pewarna dan sebagainya. Ada di The Brondol, silakan aja dicari di vlog The Brondol. Kemudian yang kelima, seberapa efektifkah pemupukan dengan cara disemprot Pak Pendi? Waduh, ini mau nyemprot apa? Sampai dengan hari ini saja di skala yang kecil saja adalah di pembibitan. Pembibitan rata-rata adalah masih menggunakan sistem dikocor atau ditaburkan dengan menggunakan NPK yang kadarnya yang biasa saya pakai adalah 12-12-17-2 plus trace elemen di dalamnya. Penggunaan biovolan ataupun pupuk-pupuk cair hanya digunakan sebagai bahan tambahan saja. Kita bisa berpikir kalau seandainya di tanaman yang sudah besar disemprotkan, mau pakai apa? Maize blower. Apakah bisa Pak Pendi? Justru malah menurut saya sangat tidak efektif. Kalau hanya untuk suplemen silahkan saja. Untuk tambahan nutrisi bagi tanaman silakan saja, tapi tidak menjadi yang utama ketika kita menggunakan cara disemprot. Yang terakhir,
Pertanyaan yang banyak yang tadi muncul, Pak Pendi, petani kami di daerah kami itu percaya bahwa penggunaan dolomit sampai 5 sampai 6 kilogram per pokok per tahunnya itu tetap gunakan. Apakah ada efek sampingnya? Sekali lagi bahwa penggunaan dolomit ada dua fungsi, di mana yang pertama adalah ketika lahan kita memang kondisinya cukup asam untuk menaikkan pH, karena bahwa kalsium, magnesium, karbonat ini adalah akan menaikkan pH. Nah, ketika penggunaannya terlalu besar, dan kita lihat dulu lahannya seperti apa. Kalau lahannya sudah pH-nya atau cukup besar 7, kemudian ditambah dengan misalnya 6,5 saja, ditambah dengan dolomit per pokoknya sampai 6 kilo, ya justru malah pH-nya malah sampai up, terlalu tinggi. Karena bahwa kita bicara tentang pH, maka pH yang terlalu rendah ya unsur haranya banyak tidak tersedia dan akar tidak mampu menyerapnya. Ketika pH-nya terlalu tinggi, juga seperti kondisinya konsentrasi unsur-unsur hara tertentu juga tidak bisa tersedia dengan sangat sempurna di dalam tanah. Maka penggunaan dolomit itu jangan, ya sekali lagi jangan terlalu banyak. Penggunaan regulernya adalah rata-rata hanya sampai 2,75 kilo atau sampai 3 kg saja. Dengan catatan adalah kondisinya adalah normal. Lah, kalau misalnya para planter, para petani semuanya, masih ada para petani yang menyebutkan pemupukan tuh hanya pakai dolomit saja. Di lahan gambut itu nitrogennya ada, kaliumnya ada dan sebagainya, itu ya salah. Karena bahwa sekali lagi penggunaan dolomit ada dua fungsi. Yang pertama menaikkan pH, yang kedua sebagai kebutuhan dari magnesium untuk tanaman kelapa sawit kita ini. Ya ini penggunaannya hanya dua saja. Hal ini sangat perlu dipahami oleh para planter semuanya. Jadi penggunaannya ya nggak perlu banyak-banyak banget, kecuali kondisinya pH-nya sangat drop sekali, itu pun tidak sebanyak itu yang biasa kita gunakan. Kalau memang pH-nya drop, maka nanti kita bahas di vlog selanjutnya bicara apakah kita milih kapur pertanian ataukah dolomit. Karena beda barang ini adalah digunakan untuk tujuan yang berbeda juga gitu, seperti itu. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan menjawab 6 pertanyaan yang paling banyak muncul di minggu ini. Silakan saja, walaupun tidak saya jawab satu persatu, insya Allah akan saya baca satu persatu request dari para petani dan para planter semuanya bicara tentang pemupukan, tentang budidaya kelapa sawit. Karena bahwa konsep The Brondol adalah mencerahkan para petani kelapa sawit semampu saya, sepemaham saya. Jika memang tidak kurang tepat menjelaskan, mungkin bagi Anda yang lebih ahli silahkan ditambahi komentarnya. Saran Pendi bahwa kayak gini-gini akan sangat saya terima. Terima kasih, salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Sehat selalu bagi saya, Anda dan semuanya, dan semoga Allah melancarkan jalan rezeki yang halal bagi kita semuanya. Terima kasih, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.